Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Informatika B akan menjelaskan 5 buah materi yaitu software, hardware, CPU, operating system, dan jaringan atau networking. Pertama-tama kita akan membahas tentang software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat hardware. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh hardware. Kemudian, perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer Anda pun tidak dapat dijalankan. Pasalnya, dengan software itulah yang merupakan suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan pada sebuah komputer. Apa fungsi software atau perangkat lunak komputer? Anda mungkin sudah bisa mengetahui apa saja fungsi software yang ada pada sistem operasi komputer dari penjelasan sebelumnya. Namun, agar lebih jelasnya, Anda bisa menyimak beberapa fungsi utama dari software berikut. Yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai apa yang dibutuhkan. Ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Yang kelima, selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program dalam komputer. Pembagian software berdasarkan jenisnya. Yang pertama, sistem operasi atau operating system yang biasa disingkat OS. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Yang kedua, bahasa pemrograman. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Anda ketahui, seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak yang lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini, nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Ketiga, program aplikasi. Yang dimaksud program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Jenis software berdasarkan distribusinya. Selain dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, software juga dapat dibedakan berdasarkan distribusinya. Antara lain, 1. Firmware. Firmware merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Anda tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. 2. Freeware. Freeware merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. 3. Hardware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. 4. Open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Anda juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskannya.
Umumnya software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL atau General Public License. Yang kelima, malware merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunaannya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer. Berbagai jenis malware ada termasuk virus komputer. 6. Shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Anda bisa menggunakannya secara gratis. Pada umumnya, jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. 7. Spyware. Spyware adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Beberapa contoh software. Setelah sebelumnya menyaksikan penjelasan lengkap mengenai software, selanjutnya adalah contoh-contoh software. 1. Microsoft Word. Software yang satu ini bisa Anda gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. 2. Microsoft PowerPoint. Software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Anda bisa menggunakannya untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi lainnya. 3. Microsoft Excel. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom dan baris. 4. Mozilla Firefox. Sebuah software yang dapat Anda gunakan sebagai peramban web lintas platform yang bebas dengan sumber terbuka. Pembahasan yang kedua adalah hardware. Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah komponen-komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Beberapa di antaranya seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Selain itu, hardware umumnya juga terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi sebuah komputer. Akan tetapi, untuk mendukung kerja perangkat tersebut, tetap diperlukan software atau perangkat lunak tertentu. Dengan begitu, setiap perintah yang diinginkan dapat beroperasi dengan baik. Hardware dapat dibedakan menjadi 4 berdasarkan fungsinya. 1. Mengolah data atau informasi. Hal ini berarti beberapa jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah ataupun memproses data atau informasi, untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contoh proses device yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. 2. Menerima input, yakni hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. 3. Memberi output. Apabila sudah terproses, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antar output input. 4. Menyimpan informasi maupun data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa disimpan pada perangkat penyimpan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar. Itulah beberapa fungsi perangkat keras komputer. Jenis-jenis hardware beserta contohnya. Secara umum, hardware dapat dibedakan jenisnya berdasarkan setiap fungsi yang ada. Di bawah ini beberapa hardware yang dibedakan menurut fungsi atau kegunaannya tersebut. 1. Perangkat input. Salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Berikut beberapa contoh hardware tersebut. Yang pertama ada mouse.
merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user juga akan lebih mudah dalam memilih menu apa saja yang diinginkan pada komputer. Yang kedua yaitu keyboard, jenis hardware yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer. Yang ketiga adalah scanner, berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting untuk digunakan. Pasalnya, ada banyak orang yang memerlukannya untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang penting dengan adanya tanda tangan dan stempel. Yang kedua yaitu perangkat output. Contohnya adalah monitor. Jenis hardware ini adalah yang paling banyak berhadapan dengan manusia. Monitor menampilkan tampilan sistem operasi dan juga aplikasi dan dokumen yang ingin dilihat oleh pengguna. Printer, salah satu jenis perangkat keras yang dapat Anda gunakan dalam mencetak segala macam keperluan dokumen yang diinginkan. Kemudian ada proyektor LCD, perangkat keras yang digunakan untuk memudahkan Anda dalam menampilkan video maupun gambar ke layar LCD dari komputer. Hal ini berarti saat menggunakan proyektor LCD, Anda bisa menampilkan suatu presentasi dengan lebih jelas. Hardware ketiga adalah perangkat proses. Jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengelola data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Proses device tersebut seperti CPU, RAM, VGA, dan masih banyak lagi. Contohnya adalah CPU, merupakan perangkat yang berguna dalam mengontrol seluruh proses kerja yang ada pada komputer, baik itu dari instruksi, pengolahan, sampai menghasilkan output yang diinginkan. VGA, perangkat yang berfungsi mengolah maupun memproses data grafis sehingga hasilnya nanti dapat Anda tampilkan pada layar monitor komputer. Kemudian ada RAM, merupakan jenis perangkat keras yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Jenis hardware keempat adalah perangkat untuk menyimpan. Storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Contohnya seperti berikut. Contoh pertama adalah hard disk, merupakan perangkat yang berfungsi dalam menyimpan informasi maupun data dalam komputer dengan kapasitas yang cukup besar. Perangkat ini memiliki bentuk seperti portable. Contoh kedua adalah flash disk, merupakan alat penyimpan data dari komputer yang memiliki konektor berupa USB. Konektor tersebut nantinya akan memudahkan perangkat ini terhubung ke komputer maupun media lainnya yang digunakan. Flash disk ini sendiri bisa Anda pakai untuk memindahkan sebuah data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Contoh ketiga adalah optical disk, merupakan media penyimpanan data yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser. Umumnya optical disk di sini berupa CD atau compact disk atau DVD atau digital versatile disk. Materi ketiga yang akan kami sampaikan adalah CPU. Apa itu CPU? CPU atau Central Processing Unit adalah rangkaian sirkuit elektronik yang sangat kompleks dan luas yang menjalankan instruksi program yang tersimpan. Apa fungsi CPU? Tujuan setiap komputer adalah melakukan beberapa bentuk pemrosesan data. CPU mendukung pemrosesan data dengan melakukan fungsi mengambil, mengkode, dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram. Secara bersamaan, fungsi-fungsi ini sering disebut sebagai siklus instruksi. Selain fungsi siklus instruksi, CPU juga melakukan fungsi mengambil dan menulis data. Fungsi siklus instruksi CPU. Ketika suatu program berjalan pada komputer, instruksi disimpan dalam memori komputer sampai mereka dieksekusi. CPU menggunakan penghitung program untuk mengambil instruksi selanjutnya dari memori, di mana ia disimpan dalam format yang dikenal sebagai kode assembly. CPU mendekode instruksi menjadi kode biner yang dapat dieksekusi. Setelah ini selesai, CPU melakukan apa yang diperintahkan instruksi, baik melakukan operasi, mengambil atau menyimpan data
atau menyesuaikan penghitung program untuk melompat ke instruksi yang berbeda. Jenis operasi yang biasanya dapat dilakukan oleh CPU mencangkup fungsi matematika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. CPU juga dapat melakukan perbandingan antara objek data untuk menentukan apakah mereka sama. Semua hal luar biasa yang dapat dilakukan komputer dilakukan dengan ini dan beberapa operasi dasar lainnya. Setelah instruksi dieksekusi, instruksi selanjutnya diambil dan siklus berlanjut. Fungsi data CPU. Saat melakukan fungsi eksekusi dari siklus instruksi, CPU mungkin diminta untuk menjalankan instruksi yang membutuhkan data. Misalnya, menjalankan fungsi aritmatika membutuhkan angka yang akan digunakan untuk perhitungan. Untuk mengirimkan data yang diperlukan, ada instruksi untuk mengambil data dari memori dan menulis data yang telah diproses kembali ke memori. Instruksi yang digunakan oleh CPU dan data yang dioperasikannya disimpan di area memori yang sama. Alamat unik digunakan oleh CPU untuk melacak lokasi memori yang berbeda. CPU mikroprosesor. Mikroprosesor komputer pribadi adalah chip yang berisi semua sirkuit yang diperlukan untuk mengontrol operasi komputer. Komponen CPU. CPU memiliki sejumlah komponen. Yang pertama adalah unit logika aritmatika atau disingkat sebagai ALU yang melakukan operasi aritmatika dan logis sederhana. Kedua adalah unit kontrol atau disingkat dengan CPU yang mengelola berbagai komponen komputer. Unit logika aritmatika membaca dan menafsirkan instruksi dari memori dan mengubahnya menjadi serangkaian sinyal untuk mengaktifkan bagian lain dari komputer. Unit kontrol memanggil unit logika aritmatika untuk melakukan perhitungan yang diperlukan. Ketiga adalah cache yang berfungsi sebagai memori berkecepatan tinggi tempat instruksi dapat disalin dan diambil. CPU awal terdiri dari banyak komponen yang terpisah, tetapi sejak 1970-an mereka telah dibangun sebagai satu unit terintegrasi yang disebut sebagai mikroprosesor. Dengan demikian, CPU adalah jenis mikroprosesor tertentu. Komponen individual dari CPU telah menjadi sangat terintegrasi sehingga Anda bahkan tidak dapat mengenalinya dari luar. CPU ini berukuran sekitar 2 inci kali 2 inci. CPU terletak di motherboard. Motherboard memiliki soket untuk ini, yang khusus untuk jenis prosesor tertentu. CPU menjadi sangat panas dan karenanya membutuhkan sistem pendinginnya sendiri dalam bentuk pendingin dan atau kipas. ALU adalah tempat perhitungan terjadi, tetapi bagaimana perhitungan ini benar-benar dilakukan? Untuk komputer, dunia terdiri dari 0 dan 1. Di dalam prosesor, kita dapat menyimpan 0 dan yang menggunakan transistor. Ini adalah saklar mikroskopis yang mengontrol aliran listrik tergantung pada apakah saklar hidup atau mati. Jadi transistor berisi informasi biner, 1 jika arus melewati dan 0 jika arus tidak melewati. Transistor terletak pada potongan silikon yang sangat tipis. Satu chip silikon dapat berisi ribuan transistor. Sebuah CPU tunggal berisi sejumlah chip. Gabungan ini hanya mencakup sekitar 1 inci persegi atau lebih. Dalam CPU modern, bagaimanapun bahwa inci persegi dapat menampung beberapa ratus juta transistor. CPU high-end terbaru memiliki lebih dari 1 miliar. Perhitungan dilakukan dengan sinyal yang menghidupkan atau mematikan kombinasi transistor yang berbeda, dan lebih banyak transistor berarti lebih banyak. Bagaimana prosesor komputer bekerja? Kerja CPU didefinisikan sebagai proses 3 langkah. Pertama, instruksi diambil dari memori.
Kedua, instruksi diterjemahkan dan prosesor mengetahui apa yang diperintahkan untuk dilakukan. Ketiga, instruksi dieksekusi dan operasi dilakukan. Operasi dilakukan oleh CPU. CPU menjalankan instruksi yang melakukan serangkaian operasi dasar. Ada operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi memori memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. Bagaimana CPU menggunakan memori? Memori komputer mengacu pada area tempat data dan program disimpan. Memori bukan bagian dari CPU, tetapi CPU harus berinteraksi erat dengannya. Ada dua jenis memori komputer, primer dan utama dan sekunder. Materi keempat yang akan kami bahas adalah operating system atau OS. Pengertian sistem operasi. Definisi umum dari sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user atau brainware. Sejarah dari sistem operasi. Yang pertama, generasi pertama dari tahun 1945 sampai 1955. Pada generasi pertama ini merupakan awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang mampu menggantikan peran sistem komputasi mekanik. Generasi kedua dari tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi kedua ini memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real-time dalam satu rangkaian yang saling berurutan. Generasi ketiga dari 1965 sampai 1980. Generasi yang selanjutnya masuk pada perkembangan yang sudah cukup advance, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan yang banyak pengguna sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online. Generasi keempat dari tahun 1980 sampai sekarang. Pada generasi yang keempat, fitur dan fungsionalitas yang disuguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks dari era yang sebelumnya. Fungsi adanya sistem operasi. Setidaknya terdapat 4 fungsi pokok dari OS dalam menjalankan kebutuhan setiap proses sumber daya yang ada. Yang pertama, memory management. Manajemen memori terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu primary memory dan main memory. Yang kedua, device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver. Yang ketiga, file management. Fungsi yang ketiga, OS juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, melalui dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Yang keempat, prosesor management. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses multi-programming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Komponen dalam OS. Berikut ini merupakan beberapa komponen utama dalam sebuah operating system. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, file. Yang kedua, kernel. Yang ketiga, user interface. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, batch OS. Yang kedua, distributed OS. Yang ketiga, mobile OS. Yang keempat, multitasking atau time sharing OS. Yang kelima, network OS. Yang keenam, real time OS. Cara kerja OS. Tahap yang pertama, sistem operasi akan dimuat dalam perangkat komputer menggunakan boot program, di mana proses booting dilakukan saat menyalakan PC atau device lain. Setelah itu, OS bertugas untuk mengatur dan mengelola setiap program aplikasi pada perangkat yang Anda gunakan. Aplikasi tersebut akan membuat permintaan kepada API atau Application Programming Interface agar user tidak perlu mengetahui bagian dapur dalam software yang sedang digunakan.
Tugas dari sebuah OS akan mengeksekusi berbagai instruksi yang dilakukan melalui user, sehingga tujuan utama dari sebuah operating system tentu saja untuk mempermudah proses user dalam menggunakan aplikasi dengan efektif dan efisien. Materi terakhir yang akan kami bahas adalah jaringan atau networking. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Jaringan komputer terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. 2. LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. 5. WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. 6. Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. 7. VPN, Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. Setelah pembagian jaringan berdasarkan jarak, sekarang akan dijelaskan berdasarkan transmisinya. 1. Broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. 2. Point to point. Point to point tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan tentang beberapa topologi jaringan komputer yang tersedia dan digunakan dalam berbagai aktivitas manusia. 1. Topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. 2. Topologi cincin. Topologi cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin dan berpola lingkaran. 3. Topologi bintang. Topologi bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server. Zaman sekarang, telah banyak dikembangkannya berbagai macam perangkat jaringan komputer untuk membantu dan mengoptimalkan kinerja sistem jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa macam perangkat jaringan komputer. 1. Server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. 2. Kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. 3. Router. Router adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. 4. Modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.